Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Henry Wibowo di acara Bola Break. Nah, di edisi kali ini sangat spesial nih, suasananya baru kita syutingnya online nih Bro Mek. Ada apa Bro Mek nih? Jadi kita bisa syuting online gini Bro Mek. Iya, jadi ini ya apa mendadak ya. Jadi kan gue tadi udah di kereta tuh kan. Gue kalau berangkat ke kantor kan pasti naik kereta. Udah nyampe Nah, Universitas Pancasila, gue baru baca grup tuh. Katanya anak lo sakit bro Meke. Terus nggak ke kantor. Ya udah gue muter balik akhirnya. Tapi aduh, gimana anak lo sehat sekarang? ya masih anget sih tapi ya mudah-mudahan baik-baik aja lah. Amin 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 amin. Jadi kita Iya. di episode ke 9.000 8.900-an kita mau bahas apa nih bro Meke? Yang lagi Yo, rame ini nih. lagi masih anget-angetin ya. Kemarin di final Piala FA MU secara mengejutkan karena emang tidak ada yang memprediksi bisa dibilang seperti itu ya Bro Mek Yuk, ya. MU bisa mengalahkan City yang baru saja bereuforia karena juara Premier League, tapi ternyata di final Piala FA dikalahkan MU dengan skor 2-1. Tapi yang menarik ini Bro Mek, bahkan di sebelum match MU lawan City, beberapa media Inggris menyebutkan sukses atau tidaknya MU menjadi juara Piala FA tidak akan mempengaruhi keputusan manajemen MU untuk memecat Erik ten Hag nih Bro Mek. Wah ini gimana nih setelah juara? Apakah ada update nih soal berita ini Bro Mek? ya, iya, jadi tadi lo bilang nggak ada yang memprediksi. Ada sih fans MU yang memprediksi MU juara. Pada keluar gua semua nih ya fans MU ya. Iya, kalau menurut gua sih kemenangan kemarin MU tuh lebih ke karena MU Oh nggak ada iya. tekanan bro. Erik Ten Hag juga ya udahlah, gua main barangkali ya mungkin ini mah cuman apa namanya asal ngomong gua aja nih ya. Jadi di laga terakhir yang katanya ini laga terakhir Erik Ten Hag bersama MU, justru dia ngeluarin jurus ultimate-nya gitu bro, Mek. Nah akhirnya dia akhirnya bisa menang lah gitu. Cuman anyway, yang pertanyaan lo soal apa namanya? Terus gimana perkembangannya segala macam sampai detik ini sebenarnya belum ada kabar sampai kita syuting nih belum ada kabar nih apakah Erik Ten Hag bakal lanjut atau enggak. Yang gua tahu jadi sebenarnya waktu itu banyak media banyak jurnalis ya itu yang bilang kalau syarat Erik Ten Hag untuk bisa bertahan di Old Trafford itu adalah dengan membawa MU juara minimal juara Piala FA gitu. Dan ini sudah tercapai nih. Jadi apa namanya? Ya tinggal menunggu keputusan si pemilik klub yang 25% itu siapa Jim Ratcliffe ya. Iya Jim betul. Ratcliffe ini keputusannya gimana nih? Gua rasa sih dalam sepekan ini 2 pekan ini bakal ada rapat sih dan antara pemegang saham dan kebetulan keputusannya itu bagaimana bagaimana kita tunggu aja pokoknya. Menarik sih kalau menurut gua nih. Ya dan yang menarik lagi adalah Erik ten Hag komentarnya menohok juga nih pas dia habis juara Piala FA dia bilang ya kalau gua akhirnya memang dipecat sama manajemen ya gua ntar akan meraih trofi di klub lain dia bilangnya begitu Bro Mek. Wih, pede banget nih si ten Hag ya. Hmm. Yoi, jadi beberapa nama yang menarik yang diisukan dengan MU itu salah satunya adalah awalnya itu yang bukan awalnya yang terakhir-terakhir itu justru Kieran McKenna. Wih, itu pelatihnya Man, Ipswich Town dong ya? manajernya siapa Elkan Bagot tuh rame juga tuh Elkan Bagot Oh, tuh. Katanya belum iya. denger terakhir lagi liburan ke New York gitu. Buset jauh juga. Jadi tadi kan lu bilang ada nama McKenna nih, ya kan? Hmm. Yang salah satu kandidat penggantinya Erik ten Hag. Tapi update terbaru bahkan si McKenna ternyata udah perpanjang kontrak jangka panjang ya sama Ipswich Town ya. Nah, bener itu. Ya, jadi Jadi bisa dibilang andai MU akhirnya memecat Erik ten Hag, satu opsi udah tercoret nih si McKenna ini kan. Dan bener. kalau menurut gua munculnya nama McKenna ini cukup menarik sih menarik dalam hal adalah jika MU emang ingin memecat Erik ten Hag, seharusnya ya manajemen Setan Merah justru merekrut pelatih yang bisa dibilang lebih berpengalaman ketimbang Erik ten Hag, ya kan? Ya, Dan munculnya nama McKenna ini terlepas dia akhirnya sudah memperpanjang kontrak ya dengan Ipswich Town. Si McKenna ini bisa dibilang rekam jejak kepelatihannya belum terlalu bagus ya. Kalau menurut lu sendiri sejauh ini gencar lah diberitakan oleh media internasional bakal menggantikan Erik ten Hag gitu, Bro ya. Mik. Kieran McKenna sebenarnya eh, agak tricky ya, tricky. Gue nggak bisa bilang dia jelek atau bagus. Masalahnya Kieran McKenna itu dulu juga pernah jadi staf pelatih di MU. Jadi kelebihannya adalah atau hal positifnya adalah dia udah paham banget nih apa namanya ya di belakang layarnya lah di MU itu di manajemen seperti apa. Terus kemudian ya dia dia bernafas MU lah gitu. Karena kan kalau nggak salah ya koreksi ya nanti ya. Netizen biasanya pinter banget nih kalau nyari-nyari kesalahan nih. Kieran McKenna itu adalah staf pelatih ketika eranya Sir Alex kemudian nyambung ke siapa namanya?
ke David Moyes juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh sempat sempat di eranya David Moyes. Nah setelah itu baru dia cabut dari MU, dia ngambil lisensi lagi untuk lebih tinggi lagi apa namanya ya, lisensi UEFA-nya segala macam, dan akhirnya sekarang bisa menjadi. Nah pertanyaannya adalah kalau bukan Gary McKenna siapa? Belum nggak, Bro? Betul, betul. Nah Ya, ini ah. gimana nih? Gue jawab dulu apa gimana nih? Lu, lanjut, lanjut. Ya kalau menurut gua sebaiknya MU nggak usah beli atau nggak usah punya manajer baru lagi sih. Menurut gua udah Erik ten Hag dulu aja sampai musim depan. Menurut gua lebih baik nggak usah ganti manajer gitu, karena apa ya? Ini udah jadi PR sih. Maksudnya bukan PR. Kebiasaan jelek MU sejak SAF atau Sir Alex Ferguson itu angkat kaki dari Old Trafford, si MU bolak apa namanya, dari David Moyes, kemudian Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal dan lain sebagainya, itu tuh kayak gimana ya, terlalu cepat lu gonta-ganti pelatih. Bahkan kan sempat Michael Carrick dulu kan, sebelum sebagai pelatih sementara interim sebelum sebelum si siapa namanya, Erik ten Hag yang ini kan. Nah itu sebenarnya udah enak tuh si Michael Carrick bawanya, udah mulai enak akhirnya, walaupun ya manajemen udah punya memutuskan untuk udah Erik ten Hag dipermanenin aja, dipermanenin, Erik ten Hag gantiin Michael Carrick sebagai pelatih interim aja lah gitu. Nah, jadi menurut gua kalau lo tanya, menurut lu siapa bro, Mike? Manajer yang paling pantas untuk gantiin si Erik ten Hag? Menurut gua justru jangan ganti deh. Udah Erik ten Hag aja gitu. Menurut gua gitu sih. Nah, kalau gua kali ini setuju sama lu, Bro Mek. Karena emang gini ya, gua ngelihatnya begini. Erik ten Hag selalu punya excuse bahwa kegagalan MU. Sebenarnya kan yang menjadi PR manajemen ini adalah concernnya adalah bagaimana MU di Premier League jelek banget kan, dan bahkan finishnya itu posisi 8 ya berarti, Bro Mek ya. Ya, kalau nggak salah terburuk semenjak era Premier League ya, apa gimana gitu. Betul. Dan excuse-nya adalah banyaknya badai cedera yang dialami oleh Erik ten Hag di musim ini ya, musim 2023-2024. Dan memang faktanya seperti itu kan, khususnya di lini belakang yang jadi PR banget MU musim ini. Seperti bergantian cedera ya, ada Rafael Varane cedera, terus juga Lisandro Martinez. Ya, Dan kebetulan kemarin di final Piala FA, dan yang menurut gue menjadi kunci kemenangan adalah kembalinya Varane dan juga Lisandro Martinez nih di jantung pertahanan MU kan. Dan diduetin. bahkan betul, dan saking krisisnya di lini belakang MU, lu tau lah bahkan Casemiro main di back tengah ya kan. Hmm. Dan bahkan di beberapa kesempatan karena si Luxo dan juga si siapa ya yang dibeli terus cedera terus Malaysia. Tyrell Malaysia ya, bro, Malaysia. kayak back kiri ya. Dan bahkan tuh si Sofyan Amrabat beberapa kali jadi back kiri, bayangin aja pemain gelandang bisa jadi back kiri kan. Betul, betul. Dan menurut gua masuk akal sih bagaimana seorang Erik ten Hag beralasan bahwa badai cedera yang membuat MU musim ini tidak bisa berbicara banyak karena terbukti di final Piala FA dengan komposisi lini belakang yang bisa dibilang komplit ya, ada Varane di sana, meskipun Varane akhir musim ini cabut ya, Bromek ya. Ya, Ada Varane, ada Lisandro Martinez, bisa jadi salah satu kunci lah khususnya di babak pertama kemarin di Piala FA bagaimana pintarnya MU menutup lini pertahanan sehingga City kesulitan membobol gawang MU di babak pertama ya, dan bahkan di babak pertama bisa dibilang permainan sangat seimbang ya, karena di situ MU bisa mencuri 2 gol, dan baru di babak kedua lah City benar-benar mendikte permainan MU, dan itu pun mereka hanya bisa ya. mencetak 1 gol ya. Dan menurut gue sih yang realistisnya adalah memang Erik ten Hag harus dipertahankan, karena walau bagaimanapun meskipun di Premier League musim ini mereka gagal total, di musim lalu sudah membuktikan ya Erik ten Hag bisa membawa MU finish posisi 3 musim lalu kan, Hmm. dan terus bahkan juga bisa lolos ke final Piala FA atau Carabao Cup juga ya, Bromek ya, musim lalu ya. Dan Ya, puncaknya musim ini pun bisa membawa MU menjadi juara Piala FA, dan memang realistisnya ya seharusnya si Erik ten Hag ini dipertahankan, Bro Mek. Betul. Nih kita sudahi dulu segmen pertama, kita akan lanjut ke segmen kedua tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Sahabat bola.com, kembali lagi bersama Bola Break. Kita saat ini masuk ke segmen kedua. Nah, ini tadi kita masih ngomongin ada hubungannya dengan Erik ten Hag. Nah, kita lagi ngomongin pelatih sekarang nih. Dan yang menariknya adalah di akhir musim ini baru saja musim-musim berakhir di Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol, udah bermunculan kabar-kabar bursa perpindahan pelatih yang menurut gua bahkan lebih menarik dari bursa perpindahan pemain, Bro Mek, ya kan? Ini siapa aja, Bro Mek, yang menurut lu cukup mengejutkan lah sejauh ini di bursa perpindahan pelatih ini? belum ada ya yang mengagetkan, bukan kaget sih, bisa ditebak yang
Xabi Alonso, Xavi Hernandez akhirnya dipecat juga sama Barcelona. Nah, ini terus Thomas Tuchel yang udah pasti. Terus gua rasa sih pada nunggu ini sih, pada nunggu mungkin beberapa hari sebelum Piala Eropa mulai itu udah bakal ada pelatih-pelatih baru nih, bursa transfer manajer itu lebih makin kenceng nih. Karena kan gue sempat bilang waktu itu ya, apa namanya, gue pernah sebut bilang bahwasanya perpindahan manajer ini bisa jadi efek domino nih. Jadi kayak replacing aja gitu. Misalnya, gue sih bukan berharap sih, isunya kan Chelsea setelah memecat Mauricio Pochettino, sebelumnya itu dibilang pelatuknya karena De Zerbi di-cut atau dipecat sama Brighton atau mundur entah apa gitu ya. Nah, gosipnya kan si Chelsea ini mau rekrut si Enzo De Maresca. Zerbi. Iya waktu itu maksud gua. Ah, Waktu itu kan ah. ternyata bukan, ternyata yang masuk malah Enzo Maresca. Enzo Maresca ini kemarin main di Leicester ya kalau nggak salah ya. Leicester ya, dia bawa Nah, Leicester promosi. ya, nah itu juga menurut gua cukup mengejutkan. Walaupun sebenarnya ekspektasi gua adalah eh, si De Zerbi yang ke Chelsea karena apa? Karena di Chelsea ini udah ada beberapa mantan pemain yang bermain. Ada anak Cucurella, terus si sama Moises Caicedo juga di situ. Iya, Jadi gue Saicedo pikir benar. udah pasti. Ya gue pikir De Zerbi yang situ nggak taunya malah Enzo Maresca ini cukup mengejutkan sih. Terus kalau di Liga Inggris memang belum ada banyak pergantian apa pelatih ya atau manajer ya kecuali yang udah kan West Ham yang pecat David Moyes bukan pecat ya pecat lah bahasanya yang muncul termination itu akhirnya gantinya Julen Lopetegui mantan manajernya Wolf Wolves ya. yang lucunya Lik, ya kalau kalau kita sama-sama inget ya Julen Lopetegui itu juga sebenarnya dipecat beberapa pekan sebelum Oh betul, dimulainya ya Liga musim Inggris ini ya, musim musim kemarin. ini ya. Ya, nah itu tuh gak banyak pemberitaan, media juga kurang coverage ke sana. Tapi yang gua baca-baca, jadi ada kurang kecocokan antara manajemen klub dengan Julen. Itu kayak berantem internal gitulah. Ada ya biasa lah kalau di dunia pekerjaan itu kan ya keras ya menurut ya. Jadi apa namanya? Ya, jadi ada itulah intrik-intrik kayak gitu dan kita sebenarnya Iya, nggak iya, tahu ada iya. apa gitu bro. Dan sejauh ini sih ya paling baru Liverpool yang Iya, iya. Arne Slot gitu. Dan prediksinya kan katanya Arne Slot bakal bawa beberapa pemain dari Feyenoord ya buat main di Liverpool. Cuman gue nggak tahu siapa lah. Nah itu akun-akun atau media-media yang Liverpool based yang memberitakan seputar Liverpool itu udah banyak prediksi starting line up-nya itu udah banyak pemain-pemain Feyenoord tuh di situ tuh. Udah banyak gitu. Nah, sejauh itu sih baru baru itu aja sih soal soal bursa Ya, pelatih, Bro. kalau gue justru ada yang menarik di Liga Italia ya. Kemarin sama-sama tahu lah setelah Juventus juara Coppa Italia. Ini kontroversi juga sih. Bagaimana kan si Allegri akhirnya dipecat sama Juventus. Padahal itu di pemecatannya hanya 1 hari setelah Juventus juara Coppa Ya, Italia ada ya. apa? Ada apa Dan itu, yang Bro? menjadi nah ini yang menarik nih, yang dipermasalahkan oleh manajemen Juventus adalah saat itu bagaimana reaksi dari Allegri yang dinilai sangat buruk. Karena saat itu kan ada keputusan wasit lah yang dianggap merugikan Juventus dan Allegri di situ dianggap klub sikap terhadap wasit dan juga bagaimana dan sebelumnya dia bahkan sempat bertengkar dengan salah satu jurnalis juga ya karena memang jurnalis ini mengkritik penampilan Hmm. Juventus dan karena sikap inilah akhirnya manajemen Juventus memecat seorang Allegri. Sama kasusnya seperti Moyes karena kontraknya sebenarnya masih panjang tapi harus diterminate ya yang artinya Juventus nanti harus membayar kompensasi kan kepada Allegri. Dan yang lebih menariknya lagi adalah Juventus justru menunjuk seorang Thiago Motta nih sebagai pengganti Allegri. Dan gue sejujurnya sangat kaget bagaimana Thiago Motta menerima pinangan dari Juventus karena menurut gue seharusnya ya kalau gue jadi Thiago Motta gue akan pilih bertahan di Bolonya karena musim depan Bolonya akan tampil di Liga Champions Bro Mek. Iya. Dan itu buat gue prestasi luar biasa ya dari Thiago Motta. Dia bisa menyulap tim Bolonya yang bisa dibilang ya pemainnya bisa dibilang sangat biasa ya, tidak ada Ya. pemain bintang tapi bisa finish di posisi zona Liga Champion. Hmm. Nah sekarang justru oke lah saat ini Thiago Motta bakal naik kelas gitu kan ke Juventus. Tapi ya kalau gue jadi Thiago Motta gue lebih baik bertahan di Bolonya ya karena sebuah kebanggaan lah ya. Setidaknya Ya. merasakan dulu lah bagaimana bisa membawa tim kecil seperti Bolonya bermain di Liga Champion dan masalahnya saat ini adalah
dengan gabungnya Thiago Motta ke Juventus. Nah, sudah mulai muncul beberapa kabar pemain Bolonya bakal merapat ke Juventus. Nah, ini gue ngebayangin musim depan Bolonya tampil di Liga Champion Iya. tanpa Thiago Motta dan pemain bintangnya mungkin beberapa beberapa akan cabut nih, bakal jadi kayak gimana nih Bolonya di Liga Champion musim depan Iya. nih Bro Mek. Gosipnya yang gantiin Mota di Bologna siapa? Jangan-jangan De Zerbi balik ke Liga Italia lagi, bro? Enggak ya? Nah, tapi nggak mungkin kayaknya kalau Zerbi ke Bolonya Bro Mek, penurunan Oh, penurunan ntar jadi. iya, iya, iya. Ya. Nah, ini Dan ngomongin nah, satu ngomong, lagi nih Bro Mek nih yang oke, menarik oke, oke. ada di Bayern Munchen nih, ya kan? Setelah Bayern Munchen memecat seorang Thomas Tuchel ya. Ya, Nah, cukup mengejutkan adalah munculnya nama Vincent Kompany yang jadi kandidat penggantinya. Nah, lu tau lah ya, Kompany kan musim ini bahkan tidak berhasil membawa Burnley selamat Islam. dari degradasi ya. Ya, Nah, tapi Pep Guardiola punya komentar menarik sih, dan Guardiola ini sosok yang sangat tepat lah mengomentari Bayern Munchen karena dia dulu pernah ngelatih Munchen, dan kebetulan si Kompany ini juga pernah jadi anak asuhnya di City ya. ya, benar. Dan dia bilang, gue ngelihat si Kompany ini bagus kok sebagai pelatih karena memang terbukti sih di musim sebelumnya dia bisa membawa Burnley promosi ke Premier League ya Bro Mek Ya, ya. Meskipun akhirnya tidak lama, hanya berarti tidak sampai satu musim akhirnya bisa degradasi lagi. hmm, Dan menurut gue sih ya kita sama-sama kita lihat lah bagaimana seorang Kompany di Bayern Munchen, karena dipastikan tekanan yang ia dapat bakal lebih besar. Tapi ini juga bisa menjadi pembuktian ya bahwa jika memang dia punya skill mumpuni sebagai pelatih, tentunya meramu tim Bayern Munchen bukan sebuah tugas yang sulit ya, karena di Bundesliga pun musim depan Kompany punya tugas lumayan berat juga nih ya, karena musim ini bagaimana Bayer Leverkusen bisa menjadi juara, dan juga di Liga Champions bahkan justru Dortmund yang bisa sampai ke final bukan Bayern Munchen ya. gitu Bro Mei. Yoi. Nah, tadi ngomongin soal Liga Champions segala macam. Ini kan Liga Italia gara-gara Atalanta juara Europa League ini agak berubah nih apa namanya slot-slotnya itu. Sebenarnya di Liga Champions musim depan itu gimana sih Bro? Ada format baru seperti apa sih formulasinya gitu. Nah, tapi sebelum sebelum kita ngomongin soal format Liga Champions, kita ngomongin dulu inilah final Liga Champions nih. Segala apa pernah perniknya, trivia-trivianya apa sih yang menarik di situ? Yang pertama itu ada ini Bro Mac. Jadi gue kasih contoh dulu satu ya yang gue tahu. Jadi gue kemarin lagi scroll-scroll di sosmed. Nah, terus ada satu unggahan atau postingan itu dari media Jerman, bukan media sih sebenarnya, dia kayak akun-akun ala-ala gitu loh, teman dari Jerman yang gue tahu. Nah, dia bilang kalau misalnya Dortmund itu kalah atau runner up, nanti yang menang Real Madrid itu justru dia untung untung lebih banyak untungnya daripada kejuaraannya Oh. bro kayak gitu. Karena Ah. apa? Karena ternyata dalam klausul penjualan Jude Bellingham ke Real Madrid itu ada Oh, klausul iya, iya, yang iya. berisikan bahwasanya Ah. eh, Real Madrid harus atau wajib membayar 25 juta pounds atau Kalau euro kalau juara Liga Champion. kalau Real Madrid juara Liga Champions gitu. Artinya berarti kan kalau Borussia Dortmund kalah dia justru untung sekitaran 5 juta lah, 5 juta euro nih. Iya, Soalnya iya, 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 iya. pemenang juara Liga Champions itu ya peringkat satu juara Liga Champions itu adalah dapatnya cuma 20 juta euro gitu. Hmm. Itu jadi serba-serbi pertama lah bro. Lu ada nggak serba-serbi? Menurut gua trivia kedua yang paling menarik adalah final Liga Champions musim ini berlangsung di Wembley, Bro Mek, tapi ternyata tidak ada tim Liga Inggris yang tampil di Iya, final Liga Champions. lagi-lagi ya tanpa Lagi-lagi ya. musim lalu dong kemarin Man City ya. Nah, sekilas nih Bro Mek, tadi sebelum Iya, kita sudah masuk ke segmen ketiga, ada format baru Liga Champions musim depan ya yang mulai berlaku. Ini buat yang main iya. Football Manager sih udah nggak asing lagi nih Bro Mek ya kan. Udah Tapi gak kaget. tapi lu jelasin lah nih Yoi. sekilas lah Bro Mek, apa yang berubah dari permainan fase Liga Champions musim depan nih. Aduh, banyak nih yang berubah yang pasti jumlah pesertanya dari 32 jadi 36. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua yang signifikan ya, Bro Mik ya. Gua cerita yang signifikan aja. Yang signifikan selain daripada jumlah tim yang nambah, itu juga perihal rankingnya atau apa namanya ya. Format dia penentuan ranking gitu. Jadi dari 36 tim, satu tim itu bertanding sebanyak 8 kali, 4 home, 4 away, dan itu diacak berdasarkan koefisien ya, berdasarkan apa ya koefisien timnya gitu. Nah, terus nanti
kalau nggak salah ini kan 8 bagi 36 bagi 8 itu ada berapa? 12, 12, 12 ya. Ya, 12, 12, 12, 12, 36 ya benar 36. Nah, itu nanti 12 tim teratas itu ntar akan lolos ke apa namanya? Lolos ke fase berikutnya yaitu betul. 16 besar. Nah, nanti yang peringkat 13 sampai berapa tuh? Pokoknya 12 tim setelahnya lah. Itu nanti Ya, diadu lagi tuh Bro Mac tuh. playoff ya. Kurang lebih kayak gitu lah diadu playoff, semacam playoff gitulah. Mirip sama kayak yang playoffnya yang ke Europa League gitulah. Jadi diadu dulu tuh 12 tim lagi tuh. Nah, terus nanti itu akan ada jadi dibagi beberapa slot. Jadi ada slot satu eh itu nantinya adalah tim-tim yang eh, 5 besar berdasarkan asosiasi ranking atau koefisien ranking yang dibuat oleh UEFA. Terus kemudian slot 2 dan seterusnya. Pokoknya yang signifikan yang gua tahu karena gue juga bermain FM ya, itu jadi ada 36 tim dibagi menjadi 3 slot atau tiga apa ya namanya. Ya pokoknya itulah jadi 12 12 12. 12 tim teratas akan lolos ke 16 besar. Kemudian sisa 4 timnya itu akan diambil dari peringkat 13 sampai berapa tuh berarti 24 ya. Pokoknya 12 tim berikutnya Iya. lah. Gitu diadu lagi lah. Gitu bro. Ini menurut gua lebih seru sih, lebih seru. Cuman disayangkan eh, apa namanya? Kalau yang musim biasanya itu kan yang sebelumnya kan 6 kali main ya, 6 kali main fase grup itu kan saling bertemu. Nah kalau yang ini tuh home away-nya nggak saling bertemu bro, Mac. Betul. Saling bertemu Enggak, nggak saling bertemu. 8 tim Jadi berbeda semua tuh pokoknya terlawannya. Jadi nanti klasmennya itu adalah klasmen overall, jadi nggak ada grup-grup lagi, Bro Mek, ya kan? ya Ya, dan nggak ada lagi tim buangan Liga Champions yang akan tampil di Liga Eropa itu akan udah mulai dihapuskan dengan format baru ini, Bro Mek, ya kan? yoi. Oke, kita sudahi dulu segmen kedua, kita akan lanjut ke segmen ketiga yang kita akan membahas trivia nih, Bro Mek, yang sebelumnya belum pernah Yoi. ada nih di edisi Bulik. Yoi. Sahabat bola.com dan juga bola neters. Kita akan masuk ke trivia. Tadi karena masih ngomongin Liga Champion, kita bahas trivianya yang pertama soal Liga Champion. Nah, pertanyaannya adalah trivia soal 3 final Liga Champion yang menurut gue dan juga menurut Bromek Grega paling ikonik lah, ya kan? Dari lu dulu lah, Bromek. Ini gue nyebut tapi bukan berarti yang gue sebut pertama itu lebih baik ya. Jadi Iya, no ya. order gitu, maksudnya no order lah. Yang pertama Istanbul, loh, Mac. Hmm. Yang Liverpool juara. Itu gua rasa sih semua orang setuju ya kalau itu salah satu satu di antara final terbaik di Champions League atau di Liga Champions. Itu yang pertama. Gua final korek salah tahunnya gue lupa yang jelas waktu Zinedine Zidane membawa Real Madrid menang tuh lawan Leverkusen tuh. Itu 2001 kalau nggak salah ya. Zidane waktu itu pakai nomor 5 dia salto pakai Oh kaki ya, kiri oh bro. itu Salto lagi apa? Nangan volley itu. itu golnya selalu diputar-putar terus tuh. Mm-mm. Diputar di Iya, mana bro? iya. Ya itu Sering lah itu yang pokoknya. kedua. Dan menurut gua itu juga eh, buat gua pribadi ya berarti kayak tahun segitu tuh yang gua belum belum begitu intens sama sepak bola. Nah, waktu 2001 tuh berarti gua kelas SD masih kelas 6 atau kelas 1 SMP gue lupa lah waktu itu tuh. Jadi 1 tahun sebelum Piala Dunia dan gol Zidane itu salah satu momen yang bikin gue jatuh cinta sama sepak bola sih jujur aja ya. Waktu itu gua nontonnya itu waktu itu sebelum habis itu baru apa namanya yang tadi habis itu kan baru AC Milan yang di Istanbul ya yang dia kalah tuh adu Ya. penalti ya. Hmm. Nah terus yang terakhir yang menurut gua paling ikonik menurut gua adalah finalnya Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen Bayer Borussia Dortmund sorry yang gol Oh, dari terakhirnya klasiker Arjen dong ya. Robben dari Klasiker dan itu tuh kayak sesuatu yang untuk sekarang-sekarang ini bakal jarang banget apa namanya terjadi sih apa duel antara dua tim Jerman karena ya kita tahu lah pergeseran persaingan di Eropa seperti apa itu menurut gue bro. Kalau gua yang pertama dan ini yang gue inget adalah final Liga Champion pertama yang gua nonton secara full nih, Bro Mek.
yaitu final 98-99 MU lawan Bayern Munchen. Wah, ini menurut gua final yang bener-bener inilah dramatis ya, sama-sama ya. Kalau mungkin sahabat bola.com yang belum tahu, saat itu Bayern Munchen unggul 1-0 sampai injury time. Hmm. Nah, terus si Sir Alex masukin Solskjaer dan juga Sheringham, dan ajaibnya dua pemain ini sama-sama mencetak gol Iya, melalui corner kick ya, set bromik piece. kedua-duanya, Yo, set piece. ya kan? Diawali dengan set piece-nya David Beckham kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Dan akhirnya MU menang 2-1. Wah, ini dramatis banget lah saat itu. Dan Hmm. bahkan sebelum injury time waktu itu para pemain Bayern Munchen tuh udah mau siap-siap selebrasi tuh di udah bench sudah pada berdiri semua tuh kan, tapi akhirnya kalah sama MU 2-1 di injury time. Wah, itu menurut gua ikonik banget. Itu, Nah, yang tadi lu kedua, bro, Matt. nah, Waktu itu lu udah ya, ngefans sama AS Roma belum bro? udah bro Udah Mek, ya? udah lah. Yo, Udah. tapi masa Yoi. Zembina lupa bro. Kalau tahu gue. Ya, lanjut Tuh, lanjut. Yang kedua apa bro? pertanyaan jebakan itu, pertanyaan jebakan gitu. Yang kedua bro, Matt. Yang kedua, yang kedua ini final Liga Champion 2003-2004. Nah, ini saat itu Porto menang 3-0 lawan Monaco. Dan sebenarnya sih ini final yang bisa dibilang dua-duanya kuda hitam ya, tapi ya kenapa gue bilang ikonik? Karena di tahun itu Jose Mourinho lah. Jose Mourinho benar-benar mencuri perhatian sepak bola dunia lah ya saat itu ya. Ya, Bagaimana dia bisa menyulap tim Porto yang saat itu pemainnya masih pada muda nih, dan akhirnya nanti jadi bintang seperti ada Ricardo Carvalho ya kan. Deco. Ada si Manis dan juga ada si Deco, ada Paulo Ferreira. Dan waktu itu tim Porto luar biasa lah. Dan sebenarnya yang paling menarik itu yang selebrasi Jose Mourinho pas lari-lari tuh pas lawan mana tuh Bro Mek ya? Itu Yang dia dia, si Jose Mourinho itu apa melatih Inter itu lawan Barcelona itu oh, Matt. itu yang Inter ya? Yo, Berarti pas sesudahnya treble malah itu ya. 2009. Oh iya. Dan itu bukan di Iya. final kalau nggak salah, dia itu Bukan ya? di babak fase gugur sih, entah di perempat entah di semifinal itu kalau nggak salah. Iya. Ya itu yang kedua lah, yang Mourinho juara, itu juga juara Liga Champions pertama dia ya, bersama Mungkin ya, sepanjang karir sebagai pelatih. gue mau nambahin sedikit bro Matt, soal itu. Jadi apa, selain selain Jose Mourinho dan FC Portonya, ternyata kemenangan FC Porto itu jadi salah satu tonggak, apa ya namanya, pelatuk eh, buat pemain-pemain Portugal dan timnas Portugalnya ya, di sisi Wah, lain juga betul. untuk Iya. mencuat, dan akhirnya konsisten sampai sekarang. Portugal selalu melahirkan banyak pesepak bola handal lah gitu. Sampai sekarang, sampai generasi sekarang ya, masih ada aja lahir setiap setiap musim tuh ada pemain Portugal, pemain yang berasal dari Portugal, entah itu Liga Portugal atau orang Portugal, itu yang selalu jadi apa namanya, ya punya bintang lah. Sekarang ada Ruben Dias gitu, generasinya lah kurang lebih kayak gitu. Lanjut Bro Mat, sorry gue potong tadi. Iya. Nah, yang ketiga sama kayak lu sih, ini final. Ya, menurut gue nih sampai sejauh ini adalah final paling dramatis ya di Liga Champion Istanbul 2004-2005 ya. AC Hmm. Milan di babak pertama udah menang 3-0, dan waktu itu ada cita-cita menarik juga, bahkan AC Milan saat itu dilatih sama Ancelotti ya, Bromek ya. Ya, Dan saat itu di ruang ganti pemain tuh katanya udah pada selebrasi semua tuh pemain AC Milan. Dan ternyata kena comeback kan sama Liverpool ya, 3-3, dan akhirnya adu penalti menang. Wah, itu ikonik banget sih. Bagaimana performa Jerzy Dudek pas lagi adu penalti. Wah, itu luar biasa banget. Meskipun beberapa musim ke depan dibalas ya Bromek ya, Milan ngalahin Liverpool di ya, final ya. 2-1 yang golin Crespo, yang satunya lagi Shevchenko apa Inzaghi gue lupa. Padahal itu, Iya, padahal saat itu iya, si siapa namanya, AC Milan itu lagi jaya-jayanya ya Bro Mat ya. Lagi betul, penguasa Eropa betul. lah ibaratnya begitu. Kita tahu ada Ambrosini di situ, Gattuso, kemudian Rui Ya, Costa masih ada nggak ya? Rui Costa masih ada, Jan Kulowski, bek Paulo kiri Paulo kan Maldini pun masih main. masih main. Ternyata ya itulah Iya, beauty of football. Gitu bro, Mike. Liga Champions pernah bernik iya, kita kali ini. iya. Nah, terus trivia berikutnya kita bahas berbau timnas Indonesia, tapi kita akan Nah, coba memprediksi nih, siapa sih menurut lu tiga pemain timnas Indonesia saat ini yang seharusnya sudah layak abort lah di musim baru nanti nih, 2004-2005, ini yang Bro di Mac. luar daripada yang udah pernah main ya, kayak Marcelino. Kalau menurut Iya, gua sih,
Berarti di luar kayak seperti Ya, Egy, si ya, ya. Witan udah pernah Kalau kan? yang di timnas Indonesia karena nggak banyak ya, gua rasa sih yang paling pertama itu Rizky Ridho udah harus main di luar negeri sih. Menurut gua Rizky Ridho karena minimal di Asia lah gitu. Maksudnya Rizky Ridho harus bisa nyusul si Pratama Arhan Asnawi yang main di luar negeri. Terus ada Yanto Basna juga kan yang main di Liga Thailand. Terus Wahaji itu yang sekarang kabar gimana ya, Nur Hidayat itu ya. Terus Sadil Ramdhani. Nah, udah pokoknya di Asia lah. Yang penting main di luar negeri. Karena kan udah banyak juga mantan rekan setimnya tuh yang udah nyuruh gitu kan. Udah nyuruh udah main di itu aja. Pokoknya mumpung masih muda jangan nyesel kayak gue gitu. Ini gue inget banget Evan Dimas pernah ngomong kayak gitu. Terus si itu juga siapa? Yang larinya kenceng banget itu siapa yang dari Surabaya tuh? Andik Firmansyah. Dia kan ada Di rasa penyesalan juga tuh bro. Mek. Jadi dulu tuh cerita tuh dia tuh bahwasanya waktu tawaran untuk main di eh, eh, DC United segala macam terus akhirnya dia milih ke Malaysia karena pertimbangan uang dan lain sebagainya. Nah itulah yang mereka orang tuh senior-senior tuh menekankan agar kalau bisa main di luar negeri gitu. Kemarin teman kita si siapa Muhammad Adiaksa dia ngobrol tuh sama si ini sama si Diego Michels. Diego Michels pun juga sama bro, Matt. Mumpung lu pada masih muda ya kata dia gini. Kalau bisa main di luar negeri lah gitu. Gue gaji sedikit juga nggak apa-apa kata dia bilang. Yang penting di luar negeri, di luar Indonesia begitu. Itu yang pertama Rizky Ridho. Terus yang kedua menurut gua Hernando Ari sih. Dia udah harus bisa main karena nih di sektor penjaga gawang itu Hernando bakal punya pesaing yang ketat yaitu Martin Paes, ya kan? Dan gua rasa Martin Paes. salah satu salah satu cara untuk meyakinkan Sintayong untuk menjaga posisinya sebagai nomor satu di timnas Indonesia adalah dengan cara yaitu main reguler di luar Indonesia. Kenapa gue bilang harus main reguler? Jadi kalau bisa sih jangan jangan sampai dia main terus jadi kiper cadangan gitu bro. Met. Nah makanya gue bilang main di Liga Asia aja lah, main di masih di Asia lah, entah itu di Malaysia, entah itu di Thailand gitu, atau mungkin ya syukur-syukur bisa ke Jepang, ke Korea gitu. Menurut gue itu sih. Itu menurut gue cuma dua sih. Kalau lu satunya lagi mungkin ada ada apa namanya ideas gitu bro. Met. Gue sebenarnya setuju sama lu sih. Yang pertama Rizky Ridho, tapi sayangnya ya ada ada podcast jurnalis senior ya kita sebut aja lah Akmar Marhali dia ngobrol bareng Hamka Hamzah. Bocorannya sih katanya Rizky Ridho malah balik ke Persebaya bro Mik. Ya nggak apa-apa, Katanya harus seperti didukung, itu. tetap harus didukung lah kan. Iya. Gimana gitu. Dan ya kalau karena Rizky Ridho mungkin ya tetap main di Liga 1 yang gue pengen aboard Muhammad Ferrari sih. Ini pemain punya potensi sebagai back, posturnya juga sangat baik ya sebagai back tengah. Dan jika dia bermain di luar negeri, gue yakin kemampuannya juga bakal semakin terasa ya si Muhammad Ferrari. Terus yang kedua Ramadan Sananta sih. Ini juga diharapkan jika dia bermain abroad ya. Gue setuju sama lu, nggak usah ke Eropa lah, bisa main di Liga Jepang atau mungkin di Liga Malaysia atau di Liga Thailand. Setidaknya akan memberikan pengalaman lebih lah buat Ramadan Sananta agar bisa step up lagi lah permainannya ya. Karena eh, pemain nomor 9 ini bisa dibilang memang masih langka di timnas Indonesia. Bahkan Rafael Struijk pun sebenarnya bukan posisi striker murni dia kan Bromek ya. Gitu. Perannya bukan striker nomor 9 sih, lebih ke Betul. siapa ya kayak Julian Alvarez gitu mungkin ya kalau di Man City gitu ya. Ya. Oke lah, sahabat bola.com, kita sudah ngobrol banyak tadi dari perbincangan soal pelatih, juga tadi juga ada prediksi Liga Champion dan terakhir soal trivia menarik soal timnas Indonesia dan juga Liga Hmm. Champion ya. Sampai jumpa di edisi Bola Break berikutnya. Gua Gue Henry Trisan Wibowo. Rusani, jangan lupa nonton Premier League di video. Pokoknya jangan nonton dibajakan. Berhenti nonton bajakan ya Bro Mike ya. Mantap. Tapi nggak tahu, musim musim depan Premier League masih di video kan Bro Mike? Kayaknya masih karena kontraknya 3 musim kalau nggak salah ya. Oh iya pertigaan musimnya Yoi. gitu. Nah, itu tuh. Nah, kalau yang di Jakarta atau di area sekitar Jabodetabek jangan lupa nonton Roaring Night. Siapa tuh punya Yoi, cita Bro Mike ya. betul. Gabut. Iya, Mudah-mudahan masih ada musim depan Ring Night ya. bener. Mudah-mudahan masih ada. Seru juga Iya. tuh. Gue kemarin ada pengalaman menarik Bro Iya. Mike. Jadi gue pekan terakhir tuh gue nonton acaranya Jakarta Hammers yaitu West Ham lawan Man City. Sorry, Man City lawan West Ham gitu. Dan itu ya gimana ya?
Gue sebagai West Ham kan pinginnya West Ham menang walaupun terus akhirnya kalah, dan yang berpesta teman-teman dari City. mana itu namanya, dari Man City gitu ya. Nah pokoknya simak terus bola break, terus berhenti nonton bacakan, hanya nonton di video. Terus kalau ada Roaring Night, ada info-info di dekat rumah kalian, datang aja Roaring Night. Oke Bro Mike? Tuh, Roaring Night terbaik di mana tuh Bro Mik katanya? Roaring Night terbaik Eh, lo waktu itu kayaknya eh, deh, yang United Indonesia. itu emang malah sepi. Nggak apa-apa biar sepi, tapi yang penting nggak nonton bajakan bro, Yoi, gitu bro. iya. Pokoknya semua Roaring Night seru lah. Makanya musim depan Ya, buat kelompok supporter Premier League di Jakarta dan sekitarnya lah ya, bisa nanti bisa kita ajak kerjasama Bro Mik. amin 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 Sampai amin. jumpa di edisi Bola Break berikutnya. Ya, assalamualaikum.